Selamat pagi teman-teman pemuda. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita akan latihan lagu, judulnya Doa. Nantinya kita akan menyanyikan lagu ini sebelum pengakuan dosa dan setelah kata pembuka. Untuk yang tahu lagunya mungkin bisa lebih kencang suaranya. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di sepanjang jalanku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengadu. Ku curahkan isi hatiku. Ku mohon segenap doa hanya dalam nama-Mu. Ku pinta keinginan yang ku rindu. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Demikian lagunya teman-teman, nanti akan kita nyanyikan bersama kembali. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat pagi teman-teman pemuda. Udah ada 7.000 orang nih, Cri. Udah ramai banget nih kayaknya. Enggak, belum ya. Enggak apa-apa teman-teman, tapi kita bersuka cita ya untuk hari ini. Apa kabar nih semuanya? Baik, puji Tuhan. Tapi baiknya kayak baik. Oke, biar semangat nih karena kita bersuka cita, kita bersyukur untuk adanya hari ini. Teman-teman, aku undang untuk berdiri, kita sama-sama mau menyanyikan lagu pujian Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, mau curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pemuda di hari Minggu ini dengan penuh syukur dan meyakini bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, untuk tema kebaktian minggu ini adalah doa bukan sekedar meminta, tetapi bersekutu. Doa seringkali kita jadikan kesempatan, seringkali kita jadikan ajang untuk minta ini itu ke Tuhan. Kadang malah mungkin kita bisa sampai maksa, pengen ini, pengen itu, sampai ngerengek sama Tuhan. Untuk ya Tuhan kabulin dong doa aku, masa gitu aja gak dikabulin sih, kayak gitu ya. Contoh yang sering terjadi nih, misalkan di anak-anak muda apa sih? Ada yang mau volunteer? Ya. Jodoh misalkan. Jodoh nih, kita doain misalkan kita lagi suka sama satu orang, terus kita doa gini. Ya Tuhan, kalau dia jodohku, maka jodoh dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, maka ya intinya takut. Aduh. Atau kalau misalkan dia udah punya pacar, teman-teman. Udah punya pacar tapi kok kita kayaknya ngebet banget suka sama nih orang nih. Kayak kita doanya gimana? Tuhan putusin aja deh buat aku aja. Jangan ya teman-teman ya, coy. Jangan kayak gitu ya. Dan seterusnya. Padahal teman-teman kalau kita berdoa itu tidak berarti kita bisa minta semau-maunya. Tapi kita juga melakukan dialog dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang jadi kehendak Tuhan tuh untuk kita gitu. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah dalam berdoa. Sebuah panggilan untuk kita tetap setia dalam pengharapan walau mungkin keadaannya belum berubah. Dan kita juga terus menjaga relasi dengan Tuhan lewat doa. Lewat firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Alex, kita juga akan belajar untuk lebih memaknai doa yang sejati. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di sepanjang jalanku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengeluh. Ku curahkan isi hatiku. Ku mohon setiap doa hanya dalam nama-Mu. Ku pinta keinginan yang ku rindu. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di sepanjang jalanku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengeluh. Ku curahkan isi hatiku. 'Ku mohon
dalam nama-Mu. Ku pinta keinginan yang ku rindu. Janganlah kehendak-Mu, tetapi kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidupku. Kalimat yang tadi kita ucapkan, kita nyanyikan bersama-sama di akhir lagu ini. Tapi apakah kita sudah melakukan hal yang demikian? Ketika kita berdoa, kadang kita merasa, kok Tuhan gak kabulin doa aku ya? Padahal doaku cuma ini loh, cuma itu. Tapi apa iya Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Atau justru sebenarnya kita yang terlalu fokus dengan apa yang menjadi keinginan kita, fokus dengan apa yang menjadi kehendak kita, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita yang terjadi, padahal Tuhan tuh tahu loh apa yang sebenarnya yang terbaik untuk kita. Saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Ketika kita berdoa, fokus kita kemana? Apakah doa yang kita lakukan itu ketika kita lagi ada maunya aja dan kita tidak memberikan diri kita secara utuh untuk bersekutu bersama Tuhan? Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa, menaikkan lagu pengakuan dosa secara bergantian. Ketika teman-teman kita yang pria akan menyanyikan lagunya, teman-teman yang perempuan akan berdoa, begitu juga sebaliknya, dan kita akan berdoa secara bersama-sama. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan. Kami mengaku Tuhan, kami belum sepenuhnya menyerahkan diri kami, dan hanya mau bergantung pada apa yang menjadi kehendak kami. Tuhan, kasihanilah kami, tuntun kami untuk bisa bergantung hanya padamu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan berdiri, kita akan menyanyikan bait yang keempat. Kita mau menyerahkan hati kita dan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Dengan tetap berdiri, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk salam damai, kiri, kanan, depan, belakang, sebanyak-banyaknya.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur karena karya Tuhan tidak pernah terputus untuk hidup kami. Kamilah yang seringkali mengurangi atau juga membatasi cara kami berkomunikasi, cara kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah senantiasa mengingatkan kami, bahkan lewat firman yang nanti akan kami baca, Tuhan juga akan mengingatkan kami memohon Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa bukan hanya membaca, tetapi juga bisa menghidupi firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, kami bersama berdoa memasuki pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian bacaan Alkitab kita, rekan muda, umat Tuhan yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 demikian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Umat Tuhan, demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan juga rindu memelihara di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Iya, hari ini kita bersama masuk kepada sebuah tema dan belajar bahwa doa itu bukan sekadar meminta, tetapi doa adalah cara dari umat manusia itu untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai dengan berbagi dari apa yang disampaikan oleh salah seorang teolog dan juga tokoh reformator gereja. Jadi tokoh ini rasanya nggak asing buat kita. Kita pernah dengar istilah bahwa doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Konon katanya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar tuh napas ya, bukan napas ya. Bukan nafas gitu ya. Jadi bukan karena orang Sunda pakai P. Nah, Martin Luther berkata demikian, menjadi seorang Kristen tanpa memiliki kehidupan doa, itu sama halnya dengan seseorang yang hidup tanpa bernapas. Jadi kehidupan doa itu adalah kehidupan yang dalam analoginya Martin Luther, rekan muda, ini adalah serupa seperti bernapas. Kita setiap saat bernapas, kalau tidak bernapas artinya kita tidak hidup lagi. Kita mungkin pernah mengalami influenza,
sekarang banyak ya. Anak-anak saya punya 2 anak, dua-duanya juga lagi kurang fit tapi sudah mulai membaik. Dan yang kecil selalu komplain, lalu selalu bilang begini ke saya, "Papi, aku kalau gini nggak bisa nih," katanya gitu, cuman bisa 1 gitu ya. Dia bilang napasnya nggak enak. Kita pasti pernah mengalami hal itu, kalau hidung kita kemudian tidak berfungsi seperti kalau dalam kondisi sehat, napas kita itu kemudian nggak bisa lancar, itu adalah sesuatu yang membuat kita nggak enak gitu ya. Nah, berdoa adalah dalam gambarannya Martin Luther dikatakan itu seperti bernapas. Dan dalam kehidupan orang Kristen, tanpa memiliki kehidupan doa itu sama halnya dengan seseorang yang hidup tanpa bernapas. Nah, rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ditanya dalam 1 hari, misalkan 1 hari aja gitu ya, dalam 1 hari kita berapa kalikah kita berdoa? Kalau kita ambil contoh orang Yahudi itu berdoa punya waktu-waktunya. Jadi orang Yahudi itu akan punya pola doa 1 hari itu di pukul 6 pagi, pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore. Gitu ya. Lalu kemudian akan ditutup lagi di 6 petang. Karena perhitungan harinya orang Yahudi bukan 12 ketemu 12 dalam waktu, tapi 6 ketemu dengan 6, begitu perhitungan waktunya. Jadi boleh dihitung 1 hari itu 5 kali berdoanya. Ya mungkin kita kok mirip saudara-saudara yang muslim ya. Memang di Mesopotamia itu modelnya seperti itu. Jadi ada pola doa, makanya kalau mungkin sudah ada yang pernah ke Israel ya, ataupun ya enggak ke Israel, baca-baca video, ada yang disebut sebagai tembok ratapan. Ya, di mana orang Yahudi meratap gitu ya di depan tembok, lalu kemudian bisa menghantukkan kepalanya, berdoa, dia tempel kertas dan sebagainya. Tembok ratapan itu adalah sisa dari bait Allah. Dari bangunan bait Allah yang udah runtuh, sisanya itu doang. Gitu. Jadi orang Yahudi itu sering meratap di situ. Dan ketika jamnya dia akan berhenti. Makanya itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang doa itu gak harus dilihatin oleh orang. Karena orang Yahudi itu akan berdoa di tengah jalan gitu ya. Berhenti ketika jamnya dia akan langsung saja berdoa seperti itu. Nah, bedanya kita sebagai orang Kristen, kita mungkin gak punya jam doa tertentu ya. Saya nggak tahu juga disiplin rohani kita seperti apa. Mungkin ada yang masih pagi bangun berdoa, lalu malam mau tidur kita juga berdoa. Ada yang kemudian pas mau makan saja. Mungkin juga ada yang hari Minggu saja gitu ya berdoanya ya. Jadi mungkin pola berdoa kita itu berbeda-beda. Ya, kemerdekaan lewat Kristus seringkali kemudian melonggarkan nih disiplin rohani kita. Nah, ada satu kalimat menarik nih rekan muda yang ingin saya bagikan buat setiap kita mengenai doa. Kalimat ini berkata, if you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Jadi rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berdoa ketika kita sedang punya masalah, artinya kita itu sebetulnya adalah orang yang bermasalah tuh. Kita tuh bermasalah. Kalau kita tadi ya menarik ya, jodoh gitu ya. Kalau jodoh dekatkanlah. Kalau tidak jodoh celakakanlah gitu ya. Kan enggak. Lalu kemudian kita mencoba mencocokologi. Kalau hari ini dia datang mempergunakan dress code atau outfit, atasan hitam bawah coklat, dia adalah jodohku. Saya nggak janjian, ternyata katanya outfitnya hari ini itu. Lalu kemudian kita hubung-hubungkan macam-macam tentang hal itu. Saudara-saudara, rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik ya untuk patut kita renungkan. Kalau kita sedang punya masalah, mungkin kita punya masalah soal kesehatan, atau kita punya masalah tentang pekerjaan, kita punya masalah tentang relasi dengan atasan, dengan rekan kerja, mungkin dengan pasangan calon hidup kita, ataupun juga ketika kita bergumul soal pasangan hidup, atau kita juga bergumul tentang pelayanan atau apapun.
Tapi kalau kita itu berdoa hanya ketika kita sedang punya masalah, disitulah kita adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, hari ini kita menemukan satu perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan doa. Dalam bagian bacaan Alkitab itu, tadi yang kita baca ya, disampaikan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Digambarkan tentang seorang janda. Pertanyaannya kan gini ya sebetulnya, kalau kita baca Alkitab tuh, saya senang sekali kalau membaca Alkitab itu melakukan eksposisi. Salah satu pendekatan Alkitab tuh ada namanya eksposisi. Eksposisi itu untuk menemukan hal-hal kecil dalam Alkitab lalu kemudian didalami. Pertanyaannya kan begini ya, kalau kita melakukan eksposisi di bagian bacaan Alkitab kita. Kenapa janda sih nggak duda? Kepikiran nggak? Saya ajak kita untuk masuk kepada pertanyaan, kenapa janda ya? Kenapa nggak duda sih? Kenapa nggak seorang gadis? Kenapa nggak seorang perjaka atau seorang pemuda, seorang pemudi, atau kenapa nggak seorang istri? Kenapa janda? Kenapa nggak duda? Kenapa janda itu berapa kali muncul tuh di Alkitab ya? Janda, janda, janda. Kenapa muncul berkali-kali? Nah, yang menarik, rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan di Alkitab dalam tradisi pada saat itu ya, pada zaman Yesus, sekalipun dia enggak janda, perempuan itu ditempatkan dalam kelompok kelas kedua. Karena itu kalau di bait Allah, itu dipisahin tuh antara laki dengan perempuan. Kalau kita gereja di Jakarta ya, ini duduknya udah campur tuh. Mungkin ada yang sebelahnya perempuan, laki, perempuan tuh. Mungkin ada yang lagi PDKT bisa ngincer-ngincer duduk gitu ya. Tapi rekan muda, kalau di beberapa daerah Indonesia ya, di luar Pulau Jawa, sebutlah mungkin di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau di daerah Sumatera tapi yang bukan kota ya. Kalau kita pergi ke gereja di sana, itu enggak diatur, mereka terpisah duduknya. Enggak diatur, tapi laki akan di kelompok laki, perempuan di kelompok perempuan. Kami pernah tuh dari sinode datang, kami kan orang Jakarta semua, enggak ngerti. Gabung aja duduk laki perempuan, diliatin terus kita pikir apa pakaian kita yang terlalu salah, atau cara duduk kita yang keliru. Habis ibadah baru dikasih tahu, Bapak Ibu katanya, kalau di sini laki perempuan itu duduknya dipisah. Duduknya enggak bareng. Nah, pada zaman Yesus, seorang perempuan itu ditempatkan di kelas kedua. Apalagi kalau dia adalah seorang janda. Itu posisinya semakin dikucilkan. Begitu. Jadi Tuhan Yesus ambil contoh yang paling ekstrim. Tentang seorang janda yang datang kepada hakim lalu minta keadilan. Dan itu digambarkan tentang sebuah sikap doa. Jadi dia bukan hanya punya pergumulan tentang keadilannya gitu ya. Tapi secara sosial juga nih hidupnya gak mudah nih. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ya. Gambaran ekstrim. Jadi hidupnya berat, hidupnya penuh pergumulan, dan dia datang kepada hakim. Kita mau belajar satu, tentang komitmen. Bahwa berdoa kepada Tuhan itu bicara tentang komitmen. Nah, komitmen rohani adalah sebuah keputusan yang tidak dapat ditarik kembali. Ada dua kemungkinannya melaksanakan komitmen. Melaksanakan semuanya itu atau melaksanakannya lebih beyond. Tidak kurang dari itu. Di sebuah pemahaman Alkitab saya pernah ditanya begini. Pak Pendeta, kenapa Israel itu sebagai sebuah bangsa ya, sebagai sebuah suku bukan negara, Israel itu diberkati oleh Tuhan. Padahal mereka itu adalah bangsa yang bebal kan gitu, yang ngomel, ngeluh-ngeluh gitu. Itu bangsa Israel tuh. Ya, jadi kalau kita banyak ngeluh mungkin mirip dengan bangsa Israel. Bangsa Israel kan gitu, udah dibebasin ngomel terus. Ini bicara tentang komitmen Allah. Jadi kalau Allah sudah memberi, Allah tuh nggak narik kembali. Gitu ya. 10 orang kusta
yang sembuh semuanya, yang balik cuma satu. Tapi kan Tuhan Yesus nggak ngambek ya. Lalu mana nih yang 9, sakit lagi lu? Gitu, enggak tuh. Tetap aja sembuh. Karena itu bicara soal komitmen. Jadi kalau bicara tentang komitmen, kisah ini mengajarkan kita bahwa kita punya komitmen rohani. Mari kalau bicara tentang doa itu juga bicara tentang komitmen. Yang bukan kita beda-bedakan gitu ya, karena saya sedang punya pergumulan, sedang punya masalah, lalu saya berdoa. Yang kedua, bicara tentang disiplin. Di sini ada yang pernah coba diet? Berhasil apa enggak? Berhasil. Berapa kilo? 10 gram. Saya pernah diet karena berat saya hampir 100 kilo. Sekarang udah 70-an. Jadi toga hampir gak muat, baju pendeta hampir gak muat gitu ya. Lalu kemudian jahit cuman saya pikir-pikir pakai bahasa manusia ya, kok bodoh ya saya ya. Malah saya jahit gitu ya. Harusnya kan yang saya betulin ini tubuh saya. Lalu kemudian merubah pola makan. Apa katanya intermittent fasting? Gitu ya, nyoba itu, olahraga, dan sebagainya. Katanya ada istilah 21 hari. Katanya, mungkin betul. Kalau kita mau merubah pola hidup itu, lakukan secara terus-menerus selama 21 hari. Katanya begitu, kalau mau melakukan sesuatu. Setelah itu, kita itu akan terbiasa. Jadi kalau udah 21 hari, habis itu akan terbiasa gitu ya. Nggak tahu deh apakah itu pasti. Nah, disiplin rohani adalah perpaduan antara ketaatan dan juga kebebasan. Disiplin itu bukan sesuatu yang ditakut-takuti, tapi berangkat dari satu kesadaran. Berdoa itu bukan sesuatu yang terjadi karena kita perlu ditakut-takuti, dan teologi kita tuh begitu, rekan muda. Kita bersyukur sekali. Jadi kan kita bukan memberikan persembahan takut kita keluar nanti kesenggol motor karena persembahannya biasanya sekian, nominalnya saya kurangin hari ini. Turun tangga saya jatuh karena saya tadi pas khotbah tidur kali ya. Jadi saya jatuh gitu ya. Jadi tidak ya. Disiplin rohani adalah perpaduan dari ketaatan dan kebebasan. Dan karena itu Tuhan dalam perumpamaannya ayat ke-6 mengatakan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ini kata kunci yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Yesus menegaskan bahwa harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Tapi perenungannya kan begini, dalam kehidupan kita ambil sikap yang mana nih rekan muda? Blaming and complaining, nyalahin, ngeluh, atau introspect and grateful. Kita kemudian introspeksi, berefleksi, kita kemudian belajar bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita besok hari Senin loh, ya. Saya lihat di Instagram beberapa waktu lalu itu ada cukup banyak posting yang menyampaikan tentang kapan saja tanggal merah di tahun 2026. Ya, jadi orang mulai ngeset, wah ini libur sekian ya. Saya pernah baca satu buah artikel sederhana yang mengatakan tanyakanlah kepada orang yang bekerja kapan tanggal libur, maka mereka adalah orang-orang yang paling tahu tanggal libur itu kapan, gitu ya. Dan mereka akan selalu bersemangat di hari Jumat dan akan sering mengeluh di hari Senin, katanya begitu. Sebelum pandemi saya kan tinggal di Bekasi ya. Sebelum pandemi saya sering mempergunakan KRL. Habis pandemi itu karena trayeknya berubah jadi udah jarang sekali. Kalau hari Senin tuh mukanya serem-serem deh orang-orang. Ya. Senggol tusuk tuh mukanya itu. Serem-serem mukanya.
pokoknya lu jangan senggol gua gitu ya. Jangan injek kaki gua, mukanya begitu semua. Kalau hari Senin orang-orangnya wah udah nggak bersahabat. Tapi kalau hari Jumat tuh mereka sangat friendly, mungkin weekend gitu ya. Rekan muda, seringkali Tuhan udah kasih kita kerja, Tuhan udah kasih kita untuk bisa berkarya, tapi kita nggak bersyukur ya. Kita blaming, kita complaining, kenapa punya rekan kerja yang begini, punya bos yang nyebelin banget. Saya doain dia, kemudian mengalami sesuatu tapi sehat terus, gitu ya. Dia ngomel terus, nggak dikasih cuti. Kita blaming dan complaining, tapi banyak orang yang justru berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan karena itu kita perlu belajar bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita ingin belajar 3 pemahaman tentang doa yang kemudian menjadi satu bagian rangkaian pesan buat kita di dalam firman Tuhan buat kita. Yang pertama, mari kita senantiasa merendahkan diri. Belajar merendahkan diri. True prayer is not asking God to do what we want. Jadi doa yang baik, yang benar itu bukan meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Boleh gak sih menyampaikan apa yang kita mau? Oh boleh banget, karena kita manusia. Kita menyampaikan sesuatu. Tetapi dalam kerendahan hati kita juga mencari dan meminta apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan setiap kita. Kita belajar dalam kerendahan hati, merendahkan diri. Mungkin sampai dengan hari ini, kok doa kita kayak gak dijawab Tuhan ya? Kok ini terjadi buat hidup saya ya? Doa yang benar, doa yang baik, itu bukan meminta Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang kita mau. Tapi dalam kerendahan hati, yuk sama-sama kita mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersama-sama ingin melihat, boleh dibantu next. Yang kedua adalah sikap berserah. Sometimes prayer doesn't change the situation. Sometimes. Jadi gini rekan muda, kalau melalui doa situasi itu langsung berubah, maka semua orang akan memilih berdoa aja dan gak melakukan apa-apa. Bener gak sih? Kalau tinggal doa, saya nih besok gaji saya naik 2 kali lipat, saya mau berdoa langsung sekarang. Tuhan, pakai nangis, gitu ya, pakai nangis Bombay. Wah Tuhan, gitu ya. Lalu besok naik 2 kali lipat, dapat bonus. Tiba-tiba bos, ini bawa nih kendaraan kantor, reimburse semua. Wih ada apa nih? Doanya mujarab banget. Kalau semua tinggal lewat doa, kita cukup berdoa dan kita gak berusaha. Sometimes prayer doesn't change the situation, but it changes our hearts to accept it. Nah itu nerima itu loh yang susah loh. Nerima itu yang susah. Menerima situasi itu yang paling susah. Karena seringkali kan kita denial ya terhadap sesuatu. Kita denial terus, kita denial. Rubahlah hati. Jadi punya sikap senantiasa berserah. Dan yang ketiga, boleh dibantu next lagi. Sikap sedia di dalam iman. A prayer does not change God, but it is change Him who prays. Jadi berdoa itu kan gak merubah Tuhan ya. Tuhan itu gak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Jangan ditambahin ya. Saya tahu yang di TikTok tuh. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang berubah adalah kitanya nih dalam berdoa kepada Tuhan. Ayat 8 ini menarik ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baru ketemu sama orang, kita mungkin akan mengalami kesungkanan gitu ya.
Saya waktu masih di pendeta di jemaat, itu sering kali kan bawa kendaraan mau pulang. Lalu karena jemaat saya jemaat kecil, saya udah hafal lah rumah-rumahnya di mana nih setiap orang. Termasuk karakternya udah hafal semua. Jadi sering saya ajak balik bareng. Kalau yang sering ke gereja, artinya sudah sering bareng sama saya gitu ya. Sering pelayanan bersama, kadang-kadang udah gak ada malunya. Saya mau pulang dia akan ngomong gini, "Ntar Pak, saya belum kelar nih, masih beresin makanan, Bapak tunggu ya." Nyuruh saya nunggu tuh. Ya udah saya tungguin si ibu ini sampai dia kelar. Tapi kalau yang datangnya jarang-jarang, saya ajak balik. Aduh, apalagi kalau cuman 2-3 orang dan dia tahu saya harus muter dulu ngantar dia baru saya pulang, itu pasti sungkan. Dia nggak mau. "Enggak Pak, nggak usah. Saya jalan aja olahraga." Padahal kalau jalan juga udah keringetan, udah capek gitu. "Ayo bareng." "Enggak saya jalan aja," karena sungkan. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya intensitas berhubungan, maka semakin enak kita berelasi. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita senantiasa punya intensitas yang tinggi, berdoa kepada Tuhan, maka ada kenyamanan secara rohani yang kita miliki. Ada satu buah lagu, judulnya adalah God Will Make a Way. Kita belum janjian, tapi bolehkah dibantu? Sorry. Oke. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lagu ini. Doa kita nggak selalu dijawab dengan Tuhan. Jawaban Tuhan bisa yes, bisa no, tapi juga or. Bisa ya, bisa tidak, atau. Jawaban Tuhan beda-beda. Tapi Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Lagu ini kiranya boleh menjadi perenungan buat kita, setiap kita yang bergumul, apapun pergumulan teman-teman, semua di sini masing-masing, yang kadang kita nggak bisa senyaman itu untuk ngomong sama orang, tapi saya yakin setiap kita tuh nggak mungkin nggak punya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Yang mungkin kita simpen itu pribadi, mari kita percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kuatkan kita, bukan jadi orang yang lemah cengeng, mengeluh, menggerutu, tapi akan berjalan. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kita nyanyi setengah suara bahasa Indonesianya ya. Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Musiknya boleh mengalun terus, kita ambil doa pribadi ya rekan-rekan untuk mendoakan pergumulan kita.
Tuhan, kami tahu dan belajar semakin bertambahnya usia kami, semakin banyak kepercayaan yang Tuhan berikan dan semakin banyak juga persoalan dan masalah yang kami hadapi. Dalam usia muda kami punya banyak pergumulan, tapi kami ingin belajar untuk senantiasa berdoa. Berdoa bukan berarti kami hanya berserah, tetapi pasif, tetapi kami belajar untuk juga berupaya, berusaha, karena kami tidak berjalan sendirian. Kami punya Tuhan, kami punya Engkau yang berjalan bersama kami dan membukakan jalan atas pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan senantiasa buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, berbeda dari minggu-minggu yang lain, kali ini kita mau ada sesi sharing. Tapi nggak di mimbar, nggak, berkelompok aja. Jadi teman-teman bisa bikin kelompok 3-4 orang, melakukan sharing singkat dengan topiknya adalah pergumulan yang sedang dialami. Aku kasih waktu 15 menit gitu ya untuk satu kelompok. Untuk semuanya 15 menit. Teman-teman juga bisa sharing pergumulan yang ingin didoakan ke sesama teman di kelompoknya. Nanti akan didoakan pada saat doa syafaat nanti. Oke, bisa dibikin kelompoknya sekarang 3-4 orang. Udah dapat belum kelompoknya? Cari. Ayo jangan mager, bangun yuk teman-teman yuk, masih pemuda yuk. Jangan mager. Ayo. Yang berdua gak apa-apa. Bertiga, berempat. Sudah? Udah dapat semua? Oke, waktunya 15 menit ya. 10.35 aku close ya. Yo, silakan.
1,5 menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Habis waktu habis mantemin. Mantemin waktunya habis. Boleh dikembalikan kursinya. Yuk kursinya dikembaliin lagi yuk. Ngadep depan lagi. Iya, yuk ngadep ke sini lagi yuk. Dibalikin lagi kursinya. Dibalikin lagi. Iya, oke. Udah habis ya waktunya nih. Mau tambahan waktu lagi? Oh enggak, oke. Siapa tahu masih butuh. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Mau ngapain ayo? Enggak. Yuk Tante Doris, kita mau pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti di bagian doa syafaat ini ada part di mana kita akan mendoakan, teman-teman akan mendoakan pergumulan dari rekan-rekan di kelompoknya masing-masing. Nanti akan diberikan waktu seperti itu. Ya, mari kita satu di dalam doa, kita menyatukan hati setiap kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menyampaikan syafaat dan permohonan kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas apa yang kami gumulkan. Kami ingin berdoa di dalam syafaat ini ya Tuhan, agar rekan-rekan pemuda, anak-anakmu di sini dapat senantiasa bisa berdoa kepada Tuhan dalam komitmen disiplin, lalu belajar untuk merendahkan diri, berserah dan sikap sedia di dalam iman. Lalu juga bisa senantiasa kuat di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk setiap program pelayanan daripada Komisi Pemuda. Kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memberkati. Kami berdoa dan bersyukur bagi
teman rekan kami Kesia Iren yang berulang tahun. Kiranya Tuhan boleh memberkati dirinya, memberikan sukacita, memberikan senantiasa kekuatan atas harapan-harapan yang dimiliki di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rangkaian acara bulan keluarga di GKI Samanhudi. Biarlah ini bukan hanya menjadi seremonial rutin bulan keluarga, tetapi ada pemaknaan yang penuh dan utuh di dalam kehidupan umat. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersyukur kalau pada ibadah ini kami bisa berbagi dengan rekan-rekan kami di Komisi Pemuda dengan umat saat ini atas pergumulan-pergumulan atas apa yang dialami secara pribadi. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami sebagai umat akan mengambil waktu. Kami ingin berdoa dan mendoakan ya Tuhan atas pergumulan daripada teman-teman kami yang sudah saling berbagi di dalam sharing tadi. Ya Tuhan, inilah doa kami atas teman-teman kami. Kami punya pergumulan, kami punya berbagai hal yang kami perlu perjuangkan dalam hidup ini. Kami ingin terus bertahan, kami ingin terus berjuang memaknai hidup. Tolong kami ya Tuhan, kami tidak sanggup menjalani sendirian tanpa Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan boleh senantiasa menolong kami. Kami berdoa agar hidup kami juga boleh dipakai bukan untuk diri kami sendiri, tapi boleh berdampak untuk masyarakat sekitar, untuk orang-orang lain. Dan kami berdoa jemaat-Mu di GKI Samanhudi ini juga boleh terus dipakai sebagai berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Banyak yang orang saat ini sedang mengalami sakit influenza, banyak orang yang kemudian harus dirawat atas perubahan cuaca, atas musim pancaroba. Biarlah Tuhan juga boleh tetap mengasihi, memberikan kami kesehatan di dalam kehendak Tuhan. Inilah doa kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas apa yang kami mohonkan, dan kami akan menutup doa kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, dalam doa Bapa kami yang bersama-sama akan kami ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan yang ditempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan di minyak
Dipersilahkan berdiri. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih puji syukur ya Tuhan untuk berkat dan kasih Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami juga boleh mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Engkau yang memimpin orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan, agar persembahan kami ini boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat, juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga biarlah Engkau juga menolong tiap-tiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mau mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi. Puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, tadi udah disampaikan juga di khotbah tentang doa ya teman-teman. Ada 3 hal pemahaman tentang doa, yaitu merendahkan diri, sikap berserah, dan sikap setia dalam iman. Oleh karena itu teman-teman berdoalah dengan tekun supaya relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga. Kita makin bergantung pada Tuhan dan kita siap menerima apapun jawaban Tuhan atas doa kita. Dan lewat doa kita mau menyatakan bahwa tiap jam kita memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian kita sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh.